Shalom, selamat pagi adik-adik Elohim Kids. Selamat pagi Papa Mama. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan berikut ini ya. Dimohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik harus sungguh-sungguh karena Tuhan hadir dimanapun termasuk di rumah adik-adik. Adik-adik harus bersiap-siap dengan baik supaya dapat mengikuti ibadah dengan baik. Adik-adik diharapkan dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan selama mengikuti ibadah. Dan yang terpenting juga, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk menyembah Tuhan Yesus. Selamat beribadah adik-adik Elohim Kids. Tuhan Yesus memberkati. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan
Aduh, sudah jam segini kok pada belum datang ya kakak-kakak ya? Pada kemana ya? Adik-adik tahu nggak kakak-kakak pada kemana kok belum datang? Kok tumben gitu jam segini pada belum datang? Kemana ya? Gimana ya adik-adik? Gimana kalau misalnya kita telepon aja ya? Kita telepon kakak-kakak. Kak Cindy. Halo Kak Cindy. Selamat pagi. Baru aja aku mau telepon kakak-kakak. Pikirku, kenapa kok pada belum datang padahal udah jam segini? Sudah pada ditungguin nih sama adik-adik yang di rumah. Maaf ya Kak Cindy dan adik-adik yang di rumah, kita telat. Ini loh, tadi nungguin Kak Daud. Ya udah deh, nggak apa-apa. Tapi lain kali jangan telat lagi ya. Dan kakak-kakak sekarang udah siap belum untuk ajak adik-adik yang ada di rumah memuji Tuhan di pagi hari yang indah ini? Siap dong. Tapi aku mau nyapa dulu nih Kak ke adik-adik. Selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Mana nih suaranya? Selamat pagi. Nah adik-adik udah siap untuk memuji Tuhan? Coba sih kalau kakak tanya, are you ready? Jawabnya yes, 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 I'm ready. Oke, siap ya semuanya? Nanti gerakannya sama kakak-kakak yang di samping. Oke adik-adik, kita mulai ya. Are you ready? Yes, 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 I'm ready. Kurang semangat nih adik-adik. Sekali lagi ya. Are you ready? Yes, 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 I'm ready. Kalau gitu, kita semua sudah siap untuk memulai Sunday Funday hari ini. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu nih. Ada adik kita yang akan memimpin di dalam doa. Selamat pagi teman-teman. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah Sunday Funday. Sebelum itu kita akan berdoa dulu. Tuhan, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami akan memulai Sunday Funday Tuhan. Berkatilah kami Tuhan dan berilah kami semangat untuk memulai ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus, Holy Amin. Terima kasih. Selamat beribadah teman-teman sekolah minggu. Amin. Oke, langsung aja yuk kita mau memuji Tuhan bersama di Sunday Funday. Every day, sing and shout for Jesus. Yesus
sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Amin. Lukas 17 ayat 3. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Muluki 3 ayat 12. Karena itu berbagai orang-orang pilihan Allah yang diutuhkan dan dikasihinya, yang diasihinya, akanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan, hati, lemah lembutan, dan kesabaran. Kakak-kakak, aku mau tanya nih, pernah nggak sih kakak-kakak yang di sini atau bahkan adik-adik yang ada di rumah merasa sakit hati terhadap sesuatu dan menjadi sulit sekali untuk memaafkan, sampai rasanya kayak jengkel banget gitu, Kak? Kalau aku sih pernah, Kak. Dulu waktu masih kecil nih, aku pernah iri, Kak, sama kakakku. Dan hal itu membuat aku marah banget sama kakakku dan orang tuaku. Tapi Kak, puji Tuhan, waktu demi waktu Tuhan membuatku mengerti bahwa mereka sangat mengasihiku. Dan aku minta ampun sama Tuhan. Dan aku pun sayang sekali sama saudaraku dan orang tuaku. Dan aku bersyukur sekali karena aku punya saudara dan orang tua seperti mereka, Kak. Dari cerita Kak Iren, aku jadi ingat satu cerita di Alkitab untuk mengasihi saudara kita. Adik-adik, ada yang tahu nggak? Kayaknya aku tahu deh, Kak. Coba nih, adik-adik tebak ya, siapa tokoh ini? Dia itu seorang laki-laki, terus punya banyak sekali saudara. Lalu dia itu sangat dikasihi oleh ayahnya. Tapi karena dia bermimpi, saudaranya menjual dia ke Mesir. Nah, ada yang tahu Kak, siapa tokoh ini? Nah, betul sekali. Dia adalah Yusuf. Hari ini kita mau sama-sama belajar tentang kisah Yusuf yang mengasihi saudaranya walau saudaranya sudah berbuat jahat kepada Yusuf. Yusuf adalah seorang anak dari Yakub yang memiliki banyak sekali saudara. Jumlah saudaranya sebanyak 10 orang dan memiliki seorang adik yang bernama Benyamin. Bapak Yakub sangat mengasihi Yusuf. Hal inilah yang membuat saudara-saudara Yusuf merasa iri, jengkel, dan juga marah. Sehingga suatu hari Yusuf dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Bukan hanya dimasukkan ke dalam sumur adik-adik, tetapi Yusuf pun akhirnya dijual oleh saudaranya sebagai budak di tanah Mesir. Selama di Mesir, dia diberikan kepercayaan di rumah Potifar. Dan bukan hanya hal yang menyenangkan yang dialami Yusuf, namun ada juga hal-hal yang tidak menyenangkan. Ada penderitaan yang dialami oleh Yusuf, seperti dimasukkan dalam penjara. Tetapi Yusuf tetap setia dan taat kepada Tuhan. Hingga suatu hari Fir'aun bermimpi dan Yusuf diminta untuk menerjemahkan mimpi Fir'aun. Dari situlah Yusuf diberikan kuasa oleh Fir'aun untuk menjadi penguasa di Mesir. Siapa? Kamu rumahnya di mana? Kamu cakep atau tidak? Kamu kaya atau tidak? Kamu namanya siapa? Kamu rumahnya di mana?
cakep atau tidak, kamu kaya atau tidak. Ku tidak peduli kamu cakep atau tidak, yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Ku tidak peduli kamu kaya atau tidak, yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Kamu namanya siapa? Kamu rumahnya di mana? Kamu cakep atau tidak? Kamu kaya atau tidak? Ku tidak peduli kamu cakep atau tidak, yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Ku tidak peduli kamu kaya atau tidak, yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Ku tidak peduli kamu cakep atau tidak, yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Ku tidak peduli kamu kaya atau tidak, yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Ayat 29. Barang siapa menampar pipimu, yang satu berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain, dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Yesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang alif. Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Terima kasih. Setelah Yusuf menjadi penguasa Mesir, tibalah masa kelaparan yang hebat di seluruh bumi, sesuai dengan mimpi Firaun. Dan banyak orang yang datang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Hingga suatu hari saudara Yusuf datang ke Mesir untuk membeli gandum. Namun saudaranya tidak tahu bahwa dia adalah Yusuf. Akhirnya Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, dan Yusuf menyatakan kerinduan dalam hatinya yang sangat besar untuk berjumpa dengan ayahnya yang sangat dikasihinya, yang sudah tak bertemu selama 20 tahun. Kasih Yusuf membuat dia tidak ingin mengungkit-ungkit kesalahan saudaranya atau mengingat-ingat kesengsaraan akibat perbuatan saudaranya. Justru, Yusuf hanya fokus pada kasih Tuhan yang begitu besar pada dirinya. Iman Yusuf mengatasi segalanya. Imannya kepada Tuhan yang menyertai dan memberkatinya membuat dia tidak mengingat-ingat atau mendendam pada saudara-saudaranya yang berlaku jahat di masa lalu. Yusuf bahkan menyediakan tanah Gosyen sebagai tempat kediaman keluarganya. Bersama saudara seiman.
hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Ayah mereka berkata kepadanya, "Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya." Beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku." Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, "Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga." Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, "Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu." Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, "Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku." Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu, dan ia menangis sambil memeluk mereka. "Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun. Lalu berkatalah Firaun, "Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir." Yusuf memberikan kereta kepada mereka, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya,
Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi lihatnya sebelum aku mati. Menurut adik-adik, mengapa Yusuf tidak mendendam kepada saudara-saudaranya yang berbuat jahat kepadanya? Sebaliknya justru berbuat baik kepada mereka? Kalau seandainya adik-adik menjadi Yusuf, apa kira-kira yang adik-adik lakukan? Marah? Dendam? Dan apakah kebiasaan orang yang dijahati oleh orang lain? Ya, betul. Biasanya mereka akan membalas dendam. Bahkan kalau mungkin melakukan yang lebih daripada yang pernah diterimanya. Tapi bolehkah kita bersikap seperti itu? Tidak. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 21 mengatakan, "Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan." Itulah yang dilakukan oleh Yusuf sekalipun pahit penderitaannya karena perbuatan saudara-saudaranya. Namun Yusuf dapat mengampuni saudaranya, bahkan kejahatan mereka dibalas dengan kebaikan. Itulah kasih tanpa syarat, tetap mengasihi walaupun atau meskipun. Demikian juga kasih Tuhan pada kita tanpa syarat, meskipun kita berdosa, Ia tetap mengasihi kita. Bagaimana kasih adik-adik kepada saudara-saudara adik-adik atau kakak? Ada yang masih suka bertengkar, lalu mengingat-ingat kesalahannya dan tidak mau memaafkan? Jangan lupa, Tuhan sudah mengampuni kita. Masa kita nggak mau memaafkan kesalahan saudara-saudara kita? Jika kita sudah mengalami kasih Tuhan, maka kita juga pasti dimampukan untuk mengasihi orang lain. Karena kasih dari Tuhan itulah yang akan kita tunjukkan kepada orang lain. Kasih
Sekarang waktunya ingat-ingat, ting. Yang pertama, pengampunan yang sempurna memberikan pemulihan hubungan persaudaraan. Yang kedua, mengampuni orang yang menyakiti kita memberikan kebebasan dari kebencian dan masa lalu yang menyakitkan bagi kita dan juga orang lain. Yang ketiga, kasihilah saudara kita tanpa syarat seperti Tuhan sayang kepada kita dan selalu mau mengampuni kesalahan kita. Dan yang keempat, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita untuk ayat hafalan ya. Ayat hafalan minggu ini ada di 1 Yohanes 4 ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Jangan lupa dihafalkan ya adik-adik untuk ayat hafalannya. Sekarang kita waktunya apa ya? Oh iya, kita mau beraktivitas. Langsung aja yuk kita simak video aktivitas minggu ini. Shalom, selamat pagi adik-adik Elohim Kids. Ketemu lagi nih di aktivitas Sunny Fun Day. Sudah siap untuk beraktivitas di minggu ini? Kira-kira minggu ini kita mau bikin aktivitas apa ya adik-adik? Langsung aja yuk, kita mau siapin alat dan bahannya dulu. Yang pertama, di sini kita mau siapin 1 lembar kertas HVS. Adik-adik bisa pakai HVS yang berwarna-warni atau pakai HVS yang berwarna putih pun juga nggak apa-apa. Nah, di sini kakak pakai HVS yang warnanya biru. Terus ada pewarna, di sini kakak pakai spidol, kemudian ada pensil dan ada gunting. Oke, sudah siap semua alat dan bahannya adik-adik? Kalau udah, kita langsung masuk ke langkah yang pertama. Langkah yang pertama, kita mau ambil 1 lembar kertas HVS yang udah ada disiapin itu, kemudian kita mau lipat menjadi 2 bagian. Kalau udah kita lipat menjadi 2 bagian yang sama ukurannya, kemudian kita mau lipat kertas lipatnya menjadi 4 bagian yang sama adik-adik. Jadi adik-adik bisa kira-kira kita mau melipatnya menjadi 4 bagian yang sama. Kemudian kalau sudah jadi 4 bagian yang sama, kita mau gambar seperti tubuh manusia tapi cuma separuh aja adik-adik. Jadi kita mau bentuk kepalanya setengah lingkaran, kemudian kita mau gambar lengan 1 aja lengannya, kemudian separuh badan dan 1 kaki. Oke, jadi kita gambar separuh badan gitu adik-adik. Nah, seperti yang kakak buat ini. Kemudian di bagian bawahnya kita mau kasih kotak. Ukurannya bebas, bisa 5 cm, bisa 3 cm atau 4 cm gitu. Nah, seperti yang kakak contohkan ini. Kemudian kalau sketsa atau gambarnya udah jadi, kita mau potong kertas lipatnya sesuai dengan gambar yang udah dibuat. Dan ini dia hasilnya setelah kita potong adik-adik. Nah, akan seperti orang yang sedang bergandengan tangan adik-adik. Kemudian di bagian bawahnya kita mau tuliskan nama kita dan komitmen kita di situ. Jadi kita mau tuliskan di sana, Iren mau mengasihi saudaraku walaupun. Nah, di situ adik-adik bisa tuliskan poin-poin apa aja sih yang mungkin hal-hal yang menyebalkan yang saudara adik-adik punya, entah kakak, entah adik atau sepupu yang mungkin menyebalkan buat adik-adik. Nah, di sini kakak tulis, Kak Iren mau mengasihi saudaraku walaupun dia menyebalkan, dia cengeng, dia suka menggodaku, dia suka meminjam barangku tapi nggak kembali. Nah, kemudian
Kalau adik-adik sudah selesai tulis semua poin-poinnya, kemudian kita mau tuliskan karena Tuhan Yesus bilang di dalam. Nah, kita mau tuliskan nih selanjutnya ayat hafalan kita di pagi hari ini, yaitu ada di 1 Yohanes 4 ayat 21. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Nah, adik-adik bisa menuliskannya menggunakan pewarna yang berbagai macam warna, terserah sekreatif mungkin dari adik-adik semua, dan adik-adik juga bisa menambahkan hiasan apapun, entah mau diberi baju, mau diberi gambar wajah pun, terserah adik-adik sekreatif mungkin yang bisa adik-adik kerjakan. Jadi, ini dia aktivitas kita di pagi hari ini, bahwa Iren mau mengasihi saudaraku walaupun dia menyebalkan, dia cengeng, dia suka menggodaku, suka meminjam barang dan tidak kembali, karena Tuhan Yesus bilang di dalam 1 Yohanes 4 ayat 21, barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Gampang kan aktivitas kita di pagi hari ini? Semoga aktivitas ini bisa jadi berkat buat kita semua ya adik-adik, untuk saling mengasihi saudara kita walaupun mungkin banyak hal-hal yang menyebalkan di dalam diri saudara-saudara kita. Selamat hari Minggu ya adik-adik, selamat beraktivitas, kalian pasti bisa dan Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, gimana aktivitasnya? Seru kan? Jangan lupa segera dikerjakan setelah ibadah ini selesai ya. Dan hasilnya difoto dan dikirimkan ke Bapak Ibu Guru Sekolah Minggu masing-masing. Terima kasih ya adik-adik yang sudah setia dan semangat terus untuk mengumpulkan tugas, juga menghafalkan ayat hafalan. Sekarang waktunya pengumuman. Yang pertama, jangan lupa untuk menghafal ayat hafalan. Yang kedua, jangan lupa untuk mendengarkan renungan yang linknya setiap hari sudah dibagikan oleh Bapak dan Ibu Guru Sekolah Minggu kalian masing-masing. Selanjutnya, jangan lupa untuk kita ketemu lagi minggu depan di Sunday Funday jam 8.15 di channel YouTube Elohim Ministry. Dan yang terakhir untuk Papa Mama, jangan lupa untuk beribadah on-site hari Minggu jam 6 pagi di Gedung Gereja GPDI Elohim Batu. Oke adik-adik, sekarang mari kita berdoa sebelum kita mengakhiri acara kita pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengajarkan kami untuk lebih mengasihi saudara kami, orang lain, dan orang tua kami. Tuhan, kami mau mengasihi Engkau Tuhan, dan setelah itu kami juga akan mengasihi orang lain Tuhan. Terlebih kami juga mengasihi orang-orang yang telah menyakiti kami Tuhan. Tuhan, berkatilah kami pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, dalam setiap aktivitas yang akan kami kerjakan setelah ini. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Dan sampai jumpa di Sunday Funday minggu depan. Everyday sing and shout for Jesus. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.